Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimat, ibu-ibu wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat, limpahan rahmat kasih sayang Allah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita hingga detik ini. Allah masih berikan kesempatan dan kesehatan bagi kita sehingga kita dapat bermajlis pada hari ini. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dan dengan niat menuntut ilmu, semoga itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan kita petik di surganya kelak. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimat wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, sebagaimana rutinnya, adalah pembahasan khusus untuk muslimah atau kajian muslimah. Maka pada hari ini kita akan angkat temanya, yaitu tentang fikih kesehatan wanita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian atau kebanyakan dari ibu-ibu mengira atau menebak, ini Kak Ustadz membahas tentang kesehatan. Ya, padahal bukan background pendidikannya. Ya, maka di garis bawahi di sini adalah fikih. Dan Ana tidak berbicara tentang masalah penyakit, kemudian apa obatnya. Tidak. Tapi kita berbicara masalah fikih. Ya, fikih berkaitan dengan khusus yang dirasakan oleh para wanita atau yang terjadi pada wanita, dan itu ada dampak hukumnya. Ya, ada dampak hukumnya dalam agama kita. Maka risalah ini sebenarnya, atau pembahasan kita ini diangkat dari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Risalah Fid Dima At-Tabi'iyyah Lin-Nisa. Ini aslinya. Ini judul asli kajian kita pada hari ini. Namun kita jadikan temanya
Ya, berdasarkan kitab ini juga sudah diterjemahkan oleh Al-Ustadz Dr. Rehanul Bahrain. Ya, seorang dokter, dan beliau juga belajar agama dan menguasai bahasa Arab dan bisa baca kitab. Ya, judulnya adalah Risalah Fid Dima At-Tabi'iyah Lin Nisa, yang artinya risalah, ya, atau sebuah ringkasan atau sebuah tulisan, ya, dalam masalah dima. Dima itu jamak dari dam. Dam itu apa, ibu-ibu? Dammun. La yahillu mri'im dammun muslimin illa bi ihda salas. Dalam hadis dikatakan tidak halal bagi seorang, ya, menumpahkan darah saudaranya kecuali dalam 3 hal. Ya, seterusnya hadisnya. Jadi dam itu adalah jamak, dam itu adalah darah. Jamaknya adalah dima. Dam itu artinya adalah darah, jamaknya adalah dima. At-tabi'iyah, yang secara tabiat, ya, lin nisa, ya, terjadi pada wanita. Nah, ini judul asli dari kitab pembahasan kita pada siang hari ini. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kajian kita ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang, poin yang pertama adalah berkaitan dengan masa haid. Ya. Fi zamanil haid wa muddatihi wa muddatuhu. Waktu dan lama masa haid ini perlu dibahas karena sebagian, ya, mengatakan bahwasannya masa haid seorang wanita itu di umur sekian. Ada yang menetapkan umur sekian sudah haid. Kemudian masa habisnya itu di umur sekian. Nah, apakah dalam pandangan agama kita seperti itu? Adakah batasannya? Nanti kan kita lihat bagaimana para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kemudian yang kedua. Yang kedua tentang fi ahkamil haid. Hukum-hukum yang terkait dengan haid. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan haid. Ini perlu juga diketahui. Kemudian yang berikutnya adalah fil istihadah wa ahkamuha. Berkaitan dengan bab istihadah dan hukumnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, fin nifas wa hukmuhu. Tentang nifas dan hukumnya. Kemudian yang kelima, fi isti'mali ma yamna'ul haid au yajlibuhu wa ma yamna'ul haml. Artinya, hukum pencegah haid dan kehamilan serta menghentikan kehamilan. Nah, kemudian yang terakhir, al-hukmu fi ijra'i amaliyatit tajmil. Hukum
operasi kecantikan. Ini dibahas di dalam kitab para ulama. Nah, ini poin-poinnya yang berkaitan dengan pembahasan kita pada siang menjelang sore ini. Kaum muslimat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama atau poin yang pertama, yaitu fi zamanil haid wa muddatuhu atau wa muddatihi. Waktu haid dan masa haid. Al-kalamu fi hadzal fasl fi maqamain. Pembicaraan dalam masalah ini ada dua hal. Al-maqamul awal fi sinnil ladzi ya'ti fihi al-haid. Pembahasan yang pertama yaitu umur, ya, kapan waktu datangnya haid. Kemudian yang berikut, yang kedua, al-maqamu tsani fi muddatil haid, yaitu masa lamanya haid. Nah, Syekh Al-Utsaimin mengatakan di sini, yang pertama tentang umur datangnya haid. Beliau mengatakan umumnya wanita mendapatkan haid yaitu pada umur 12 tahun dan masa selesainya yaitu di umur 50 tahun. Ini Syekh mengatakan pada umumnya. Pada umumnya wanita atau kebanyakan wanita haidnya di umur 12 tahun dan masa habisnya di umur 50 tahun. Bisa jadi seseorang wanita haid sebelum umur tersebut. Ini bisa jadi. Atau masih mengalami haid sedangkan umurnya sudah melebihi 50 tahun. Bisa jadi. Di sini Syekh mengatakan tergantung pada keadaan atau tergantung pada paparan lingkungan dan cuaca. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat mengenai batasan umur datangnya haid, di mana tidak mungkin seorang wanita haid sebelumnya atau setelah umur tersebut. Jadi ada ulama mengatakan sudah memutlakkan di umur 12 tahun. Kemudian ada juga yang mengatakan selesainya di umur 50 tahun sudah. Ini ada yang berpendapat yang seperti demikian. Maka Ad-Darimi atau Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi menjelaskan bahwa pendapat terkuat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang kapan seorang wanita mendapatkan haid. Beliau mengatakan ya tidak ada batasan umur tertentu atau minimal umur berapa wanita mendapatkan haid. Pada kesimpulan beliau mengatakan jika dia melihat
ada darah yang keluar, walaupun sebelum umur 12 tahun, maka dia telah mendapati haid. Ataupun setelah dia menginjak umur 50 tahun, dan dia mendapati masih ada darah yang keluar, maka itu adalah darah haid. Jadi beliau berpendapat, dan ini pendapat yang kuat, ya. Dan Imam Ad-Darimi juga menguatkan pendapat ini. Beliau mengambil kesimpulan bahwasannya ya tidak bisa memastikan umur berapa seseorang wanita mendapatkan haid dan sampai kapan seorang wanita selesai dari haidnya. Selama dia masih mendapati, maka bisa jadi itu adalah darah haid. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimat, para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini menjelaskan, Syekh menjelaskan di sini, penentuan umur tertentu itu membutuhkan dalil. Baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Jadi kalau penetapan ada umur sekian baru mendapatkan haid dan selesai di umur sekian, maka itu membutuhkan dalil. Dan sedangkan dalilnya tidak ada, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka kesimpulannya adalah selama wanita tadi mendapati darah yang keluar walaupun sebelum umur 12 tahun ataupun dia telah menginjak 50 tahun dan dia masih mendapati, maka bisa jadi itu adalah darah haid. Kemudian kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah jelas di poin yang kedua tadi, ya, dari pembagian poin pertama tentang jangka waktu lamanya haid, maka di sini para ulama berselisih pendapat. Maka yang dikuatkan oleh Imam Ad-Darimi di sini adalah pendapatnya Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua yang besar, ya. Tadi yang poin pertama ada poin-poin kecilnya 1, 2, ya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin besar yang kedua. Tentang hukum-hukum yang terkait dengan haid. Kata Syekh di sini, lil haidi ahkamu katsirah. Tazidu anil ishrina nadhkuru minha ma narahu kathiral hajah famin dhalik. Tentang hukum yang berkaitan dengan haid itu banyak, kata Syekh. Bisa lebih dari 20 masalah yang kami sebutkan dalam pembahasan ini, kata Syekh, itu adalah sesuatu yang sering atau yang banyak ditanyakan atau dibutuhkan oleh kaum muslimah. Nah, yang pertama adalah berkaitan tentang salat. Ya, jelas, ya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya bagi wanita
yang haid melaksanakan salat. Jika dia salat sedangkan dia dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Karena hukumnya haram. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Tidak boleh. Karena hukumnya haram dan salatnya tidak sah. Sekaligus dia dapat dosa. Nah, perlu diingat dan perlu kita ketahui, tidak wajib bagi wanita yang haid itu salat. Kecuali, ada kecualinya nih. Apabila dia mendapati waktu salat sekadar 1 rakaat sempurna, maka wajib baginya salat saat itu dari awalnya. Bagaimana maksudnya? Kita berikan contoh. Bil misal yaqtadihul makna. Dengan contoh, maka insyaallah akan jelas maknanya. Contoh, seorang wanita mulai haid setelah tenggelamnya matahari sekadar waktu 1 rakaat. Maksudnya masuk waktu maghrib sebentar, kemudian dia haid. Sudah masuk waktu maghrib sebentar, ya, sekadar mendapatkan 1 rakaat salat, ya, kemudian keluar darah, terjadi haid. Maka kata Syekh di sini, maka wajib baginya ketika telah suci untuk mengqadha salat. Ini perhatikan ibu-ibu. Ya. Karena ini penting. Ya, kita anggap nanti lagi haid, bebas, tidak ada kewajiban salat. Tapi perlu kita ketahui, kapan waktunya tadi? Kapan waktunya kita mendapatkan haid tadi? Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa ya? Nah, wajib dia mengqadha, mengganti salatnya, salat maghribnya tadi. Ya, masuk waktu salat maghrib, sebentar, masih ada jeda nih. Itu dia masih suci. Kemudian lewat sedikit saja, ya, atau sekadar 1 rakaat salat, kemudian haid dia. Maka, dan dia belum salat, sempat salat tadi kan, belum sempat salat dia. Dilihatnya ternyata sudah keluar. Maka ketika dia suci, setelah selesai haidnya dan sudah suci, maka dia wajib mengqadha, mengganti salatnya. Ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian contoh lain. Contoh lain pada bagian akhir waktu haid. Kalau ini bagian akhir ini. Bagian akhir waktu haid. Apabila seorang wanita suci dari haid sebelum terbitnya matahari. Ya, sebelum, berarti ini waktu subuh ya. Belum terbit matahari lagi. Kemudian sekadar waktu 1 rakaat. Artinya dia masih di waktu salat subuh ini.
belum terbit lagi matahari, belum habis lagi waktu salat subuh. Maka ketika dia sudah berhenti darahnya, kemudian dia suci lagi dan mendapati waktu tadi belum habis, maka wajib dia untuk melaksanakan salat subuh. Karena dia sudah mendapati waktunya dan memungkinkan melakukan salat subuh tadi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat. Ini dalilnya. Artinya ketika dia waktunya tadi sekadar waktu satu rakaat salat, maka masih ada kesempatan baginya untuk melaksanakan salat tersebut. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan hukum berkaitan dengan haid. Dalam ibadah puasa, jelas dan sudah kita ketahui bahwasannya haram bagi wanita haid berpuasa, baik yang wajib maupun puasa sunnah. Akan tetapi, bagi wanita yang haid ketika di bulan Ramadan, di puasa wajib, maka dia wajib mengqadha, mengganti. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Dahulu hal itu menimpa kami, yaitu haid ketika di puasa Ramadan. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Ya. Kalau wanita haid, salat-salat yang dia tinggalkan, ya, dalam dia keadaan haid tadi, tidak wajib dia mengqadha, mengganti. Tapi kalau puasa, wajib dia menggantinya. Kemudian, yang ketiga, berkaitan dengan ibadah tawaf. Berkaitan dengan ibadah tawaf di Ka'bah. Haram bagi wanita yang sedang haid tawaf di Ka'bah. Baik itu tawaf yang wajib maupun yang sunnah. Dan tidak sah juga hukumnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah ketika beliau haid. Apa kata Rasulullah SAW? If'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh orang haji. Ya, ini kejadiannya ketika Ibunda Aisyah sedang berhaji. Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh orang haji kecuali tawaf di Ka'bah.
sampai engkau suci, kata beliau. Jadi seorang wanita yang haid itu haram baginya untuk tawaf di Ka'bah, baik tawaf yang sunnah maupun yang wajib. Kemudian yang keempat, gugur baginya, yaitu bagi wanita yang sedang haid, kewajiban tawaful wada', tawaf perpisahan, tawaf akhir sebelum meninggalkan tanah suci. Apabila seorang wanita telah menyempurnakan manasik haji dan umrah, kemudian mendapati haid sebelum keluar menuju negaranya, lalu haid terus berlanjut sampai ia ingin keluar kembali ke negaranya, maka ia keluar dari kota Makkah tanpa harus tawaf wada', tanpa dia harus melaksanakan tawaful wada'. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, umiran nasu ayyakuna akhir ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid atau 'anil mar'atil haid. Manusia, para jamaah haji, diperintahkan untuk menjadikan tawaful wada' di sekeliling Ka'bah sebagai masa terakhir mereka ketika akan meninggalkan Makkah. Hanya saja diberi keringanan bagi wanita yang haid untuk tidak melaksanakan tawaful wada'. Nah, kemudian hukum yang kelima yang berkaitan dengan wanita yang haid. Berdiam di masjid. Dan ini tentu ada perbedaan pandangan para ulama. Nah, Syekh Saleh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, haram bagi wanita haid untuk menetap di masjid. Demikian juga lapangan di tempat salat Id. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Nabi SAW berkata, yakhrujul awatiqu wa zawatul khudur awil awatiqu zawatul khudur wal haid wal yashhadna al khair wa da'watal mu'minin wa ya'tazilul haidul musalla. Kata Nabi SAW, hendaknya al-awatiq yaitu wanita-wanita yang sudah baligh, dan zawatil khudur yaitu wanita-wanita yang masih gadis, yang belum menikah dan selalu menutup diri, serta wanita-wanita yang sedang haid keluar untuk pergi ke musalla dan menyaksikan kebaikan dan doanya orang-orang beriman. Dan para wanita yang haid hendaknya menjauhi musalla, tempat salat. Musalla di sini maksudnya adalah tempat salat. Ini sabda Rasulullah SAW ketika memerintahkan para wanita untuk keluar menuju lapangan, untuk meramaikan meramaikan salat Id, menampakkan syiar Islam. Ya, menyuruh bahkan wanita yang sedang haid juga disuruh keluar. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan wal ya'tazilu al haidul musalla. Hendaknya wanita yang haid untuk agak menjauh. Artinya tidak berada di tempat salat. Nah, ada pendapat lain
yang menjelaskan tidak mengapa wanita yang haid berada di masjid dengan catatan, dengan syarat. Yang pertama, ada hajah, ada kepentingan yang kuat. Misalkan dia harus menuntut ilmu. Ya. Kemudian atau ada sesuatu yang tidak dia bisa wakilkan dan harus dia ambil sendiri. Misalkan ada hajah. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan masjid. Nah, karena di hadis lain Nabi SAW merintahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW untuk meminta tolong untuk mengambilkan kain sarung, ya. Kemudian ibunda Aisyah mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya beliau sedang haid. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya haid itu bukanlah kehendakmu, artinya itu adalah tabiat. Ya. Kemudian juga Nabi SAW merintahkan untuk menggunakan kapas, ya, untuk agar tidak mengotori masjid. Ya, darah tadi agar tidak mengotori masjid. Ya, kalau dulu mungkin kapas, ya, kalau sekarang mungkin ya seperti pembalut dan sebagainya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi perlu kita perhatikan dalam hal ini. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu berhubungan badan. Maka tentu wanita yang haid dilarang untuk atau haram bagi suami berhubungan badan dengan istrinya yang sedang haid. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahurun." Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Nah, maksud di sini dari kata mahid adalah waktu ketika dapat haid. Dan larangan untuk bergaul suami istri di sini, ya, adalah pada kemaluan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukanlah segala sesuatu kecuali berhubungan badan melalui kemaluan. Maka tidak boleh bagi wanita haid berhubungan badan dengan suaminya yang sah yang melalui kemaluannya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah tentang talak. Talaq. Haram bagi suami. Ibu-ibu, ya. Ilmu ini perlu juga disampaikan kepada suami, ya. Haram bagi suami mentalak wanita yang sedang haid. Ya, haram. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Hai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi hiddahnya.
dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu. Nah, larangan talak atau talak pada keadaan wanita tersebut sedang menjalani haid itu karena ada beberapa hal. Ya, karena tentu masa iddahnya tadi, berkaitan dengan masa iddahnya. Ya, ketika seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan dalam masa haid, itu akan memperpanjang masa iddahnya. Maka ini dilarang. Nah, kemudian apabila wanita ditalak pada saat haid, misalkan terjadi juga, maka masa iddahnya dihitung pada saat haid itu. Dihitung mulai pada haid yang selanjutnya. Ya, karena masa iddah itu dihitung 3 kali haid. Ya, salah satu quru, 3 kali haid. Kemudian berkaitan dengan hal ini juga, kalau wanita hamil, wanita yang sedang hamil ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai anaknya lahir. Sampai anaknya lahir. Kemudian juga dalam masalah ini, apabila seorang suami mentalak istrinya yang sedang suci, yang telah suci, tapi sebelumnya dia gauli istrinya, maka di sini ya dilihat, kalau seandainya wanita tersebut tidak hamil, maka masa iddahnya 3 kali haid. Tapi apabila istrinya tadi hamil, positif hamil, maka masa iddahnya tentu setelah anaknya lahir. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, waktu asar telah masuk. Mungkin kita dengarkan azan asar terlebih dahulu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimat wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian bagaimana bagi seorang wanita yang tidak mengalami haid, kemudian ditalak oleh suaminya? Berapa masa iddahnya? Berapa lama masa iddahnya? Berapa lama, Bu? Wanita yang menopause misalkan, atau yang sudah diangkat rahimnya sehingga tidak haid lagi, atau wanita yang belum haid, ya bisa jadi ya, seorang laki-laki menikahi wanita di bawah umur misalkan, anak di bawah umur. Ya ada saja.
dan belum haid misalkan, sudah dicerai, ditalak. Berapa lama masa iddahnya? Mungkin ada ibu-ibu yang tahu? Berapa lama, Bu? 3 bulan. Ya, 3 bulan. Bagi wanita yang tidak haid lagi, kemudian ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Baru dia boleh menikah lagi. Apabila tidak dirujuk oleh suaminya, maka selama, kalau sudah 3 bulan, boleh dia menikah lagi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hukum mandi janabah bagi wanita yang haid. Jelas bahwasanya hukum mandi janabah bagi wanita yang haid itu wajib. Setelah dia suci dari haidnya, maka dia wajib untuk mandi dan membersihkan seluruh badannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghsili wa salli." Kata Nabi SAW, jika telah tiba masa haidmu, maka tinggalkanlah salat. Dan bila selesai masa haidmu, maka mandilah, kemudian salatlah. Di sini Nabi SAW perintahkan untuk mandilah. Maka wajib di sini. Wajib hukumnya bagi wanita yang telah suci dari haid untuk mandi janabah. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang istihadah dan hukumnya. Ya, kita ketahui bahwasanya istihadah itu adalah darah penyakit. Ya, darah penyakit. Bukan darah haid dan bukan juga nifas. Ya, di sini Syekh menjelaskan istihadah itu adalah menetapnya atau keluarnya darah pada perempuan dan tidak terputus selamanya atau terputus sebentar saja selama 1 atau 2 hari dalam sebulan. Ini penjelasan Syekh, ya. Menetapnya atau keluarnya darah pada perempuan dan tidak terputus selamanya atau terputus sebentar saja selama 1 atau 2 hari dalam sebulan. Nah, di sini Syekh membagi 3 keadaan wanita yang mengalami istihadah. Ada 3 keadaan wanita yang mengalami istihadah. Keadaan yang pertama, wanita tersebut mengalami haid yang diketahui masanya sebelum mengalami istihadah. Artinya wanita ini dia tahu, ya, masa haidnya, berapa lama biasanya dia haid. Dia tahu. Misalkan 6 hari atau 7 hari, dia tahu. Maka
Masa haidnya dihitung dari masa ia menjalani haid sebelumnya yang telah diketahui. Maka selain masa haid tersebut berlaku hukum istihadah. Artinya wanita ini dia tahu, ya, kebiasaan dia haid itu berapa lama dia tahu. Ya, maka misalkan taruhlah 7 hari. Maka kalau lu sudah lebih dari 7 hari, ya, karena biasanya dia 7 hari haid. Kalau lebih dari 7 hari berarti itu adalah istihadah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, wanita tersebut tidak mengalami haid yang diketahui masanya dengan jelas sejak awal melihat darah sampai selesai. Artinya dia tidak tahu ini kapan, ya, selesai haidnya. Dia tidak bisa memastikan. Entah 6 hari, 7 hari, atau 8 hari, dia tidak bisa pastikan. Maka, kalau dalam keadaan ini dia ragu-ragu, tidak bisa memastikan berapa lama dia haid, maka baginya adalah tamyiz. Membedakan. Apa yang dibedakan? Yaitu dia membedakan ciri darahnya. Ya, dia harus membedakan ciri darahnya. Nah, biasanya ya darah haid itu dia berwarna hitam kepekatan, kemudian baunya bau darah gitu. Nah, selain itu adalah darah istihadah. Maka dia lakukan apa tadi, Bu? Tamyiz, ya, membedakan. Dilihat ciri-cirinya. Ya, kalau dia dalam keadaan yang kedua ini. Nah, kalau dia dalam keadaan yang ketiga bagaimana? Wanita tersebut tidak bisa menerapkan 2 hal yang di atas. Dia tidak bisa membedakan, bingung dia. Dan juga tidak tahu kapan selesai haidnya, tidak pertama dan tidak kedua. Maka bagaimana solusinya? Maka dia melihat keadaan mayoritas wanita. Berapa biasanya para wanita itu haid? Misalkan 6 hari atau 7 hari. Dimulai dari pertama kali dia melihat darah. Maka selain itu dihitung darah istihadah. Nah, bisa dipahami 3 keadaan ini, Ibu-ibu? Ya. Itu, ya, kalau di mana posisi kita? Ya, kalau posisi pertama begini sikapnya. Kalau posisi kedua begini sikapnya. Kalau posisi ketiga begini sikapnya. Itulah solusi dari agama kita. Nah, kemudian hukum terkait dengan istihadah ini penting juga. Hukum yang terkait dengan istihadah yang pertama, wajib dia berwudu, ya, wajib baginya berwudu setiap kali hendak salat. Ya, wajib baginya untuk berwudu setiap kali hendak salat. Walaupun dia rasa tidak ada batal wudunya, ya, tidak buang angin dia tidak. Ya, atau tidak buang air, maka dia tetap harus wajib untuk berwudu setiap kali hendak salat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Nabi SAW mengatakan, "Summa tawadda'i li kulli salah." Ya, ketika
Fatimah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang darah yang keluar, ya, yang tidak wajar waktunya. Artinya selain waktu dia haid. Ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Tawadda'i li kulli salah. Kemudian berwuduklah engkau untuk setiap salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, apabila berwudu, hendaknya dia mencuci kemaluannya atau sisa darah yang masih menempel. Nah, kemudian hendaknya dia menggunakan penahan, ya, atau pembalut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an'atu laki al-kursufa fa innahu yudhibud dam. Aku terangkan kepadamu, pakailah kapas. Karena kapas bisa menahan darah atau menghilangkan darah. Maksudnya di sini adalah menahan. Ya, agar tidak tercecer atau mengotori tempat ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, ketika wanita istihadah, ya, mendapati istihadah, bagaimana hukumnya dia bergaul suami istri? Maka di sini para ulama berselisih pendapat mengenai bolehnya, ya, selama tidak dikhawatirkan terjadinya kemudaratan, bahaya. Ya, di sini perbedaan para ulama. Tapi Syekh Al-Utsaimin di sini mengambil pendapat bolehnya secara mutlak, boleh, ya, berhubungan suami istri ketika wanita mengalami istihadah. Karena di zaman Nabi, kata Syekh, di zaman Nabi SAW banyak wanita yang mengalami istihadah. Lebih dari 10 hari, ya, keluar darah. Dan di saat itu tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya bergaul suami istri dengan wanita yang mendapati istihadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian sebagai penutup, ya, mungkin semua poin tidak bisa kita bahas. Ini poin terakhir, yaitu berkenaan dengan atau kita ringkas saja nanti, ya. Yang pertama yaitu yang berikutnya, poin berikutnya tentang nifas dan hukumnya. Ya, jelas, ya, nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena sebab proses melahirkan. Baik itu keluar bersama proses melahirkan atau setelahnya atau sebelumnya selama 2 hari atau 3 hari dengan rasa nyeri khas melahirkan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan apa yang kau lihat, yaitu darah bersamaan dengan rasa nyeri ketika melahirkan, itu adalah nifas. Itu adalah darah nifas. Dan tidak dibatasi dengan 2 atau 3 hari, kata beliau. Kemudian yang dimaksud dengan rasa nyeri adalah rasa nyeri khas menjelang melahirkan. Kemudian di sini para ulama berselisih pendapat tentang apakah
nifas itu ada batas minimalnya atau maksimalnya? Ya, Syekh Taqiyuddin berkata dalam risalahnya, masa nifas tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Apabila diandaikan seorang wanita melihat darah nifas lebih dari 40, 60, 70 hari, kemudian darah tersebut berhenti, maka itu adalah darah nifas. Apabila bersambung dengan darah penyakit, maka saat itu batasannya adalah 40 hari. Ya, jadi di sini beliau menyampaikan ya ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi 40 hari, 60 hari atau 70 hari. Apabila dengan darah penyakit tadi ya, darah penyakit bersamaan dengan darah penyakit, maka diambil batasannya adalah 40 hari. Keadaan ini adalah umumnya yang ada asar tentang hal ini. Kemudian di sini Syekh memberikan catatan, yaitu berkaitan dengan masa iddah ya. Patokan iddah adalah dengan haid. Bila menegaskan lagi dengan haid, bukan dengan nifas. Apabila seorang wanita ditalak sebelum melahirkan, maka masa iddahnya selesai ketika ia melahirkan, bukan ketika nifas selesai. Apabila talak setelah melahirkan, maka dia menunggu 3 kali haid, baru selesai masa iddahnya. Ini berkaitan dengan masa iddah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan karena ini materinya sedikit lagi ya. Mudah-mudahan bisa diselipkan di waktu-waktu yang lain. Allah taala alam bissawab. Demikian kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.